Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sesuatu yang sangat menarik, yaitu sebuah studi kasus tentang gimana sebuah komunitas keagamaan modern dibangun dan berjalan sepenuhnya di dunia digital, khususnya di Indonesia. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, inti dari semua ini tuh ada 3 platform online. Kelihatannya sih beda-beda ya. Ada situs studi Alkitab, ada blog renungan harian, sama satu lagi, kanal YouTube. Tapi ternyata, ketiganya ini berfungsi sebagai satu ekosistem digital yang utuh dan saling nyambung. Nah, biar kebayang, ini dia alur cerita kita hari ini. Pertama, kita coba ngertiin dulu apa sih yang dimaksud ekosistem iman digital itu. Habis itu, kita bongkar fondasinya, yaitu Alkitab digital. Lanjut ke gimana pesannya disampaikan lewat renungan harian, terus gimana komunitasnya bisa kumpul online, dan terakhir kita simpulkan seperti apa sih model pelayanan digital modern ini. Oke, kita mulai dari konsep besarnya dulu ya. Ekosistem iman digital. Intinya, ini soal gimana teknologi zaman sekarang bisa jadi semacam jembatan buat keyakinan, cara kita menafsirkan sesuatu, dan bahkan cara kita kumpul-kumpul sebagai sebuah komunitas. Jadi apa sih sebenarnya ekosistem iman digital itu? Gini deh, bayangin aja ini kayak sebuah jaringan platform online yang nyambung satu sama lain. Nah, jaringan ini ngasih 3 hal penting. Pertama, akses ke teks suci. Kedua, interpretasi harian dari teks itu. Dan ketiga, ruang virtual buat komunitasnya berinteraksi. Sekarang, kita masuk ke bagian paling dasar ya, fondasinya. Semua yang kita omongin di ekosistem ini tuh asalnya dari satu sumber utama, yaitu teks suci, tapi dalam bentuk digital. Dan inilah dia titik mulainya, Alkitab Sabda. Anggap aja ini perpustakaan digital utamanya. Fungsinya jelas banget, ada 3. Cari, baca, dan belajar. Semua berawal dari sini. Nah, yang bikin ini keren tuh, coba dilihat. Ini bukan cuma satu versi Alkitab aja loh. Platform ini nyediain macam-macam banget terjemahan. Ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Ini nunjukin kalau platform ini emang dirancang serius buat jadi alat yang komprehensif untuk mengakses teks dari berbagai sudut pandang. Dan ini lebih dari sekedar teks biasa. Lihat deh, semua alat bantu buat belajarnya. Ada kamus studi, ada leksikon buat ngecek bahasa aslinya, referensi silang, artikel, bahkan sampai ilustrasi khotbah dan lagu-lagu pujian. Jadi, poin kuncinya di sini apa? Ini bukan cuma buku yang di-online-in, tapi benar-benar platform studi yang canggih buat memperdalam iman. Oke, jadi kita udah punya akses ke perpustakaan raksasa ini kan? Pertanyaannya sekarang gimana caranya teks-teks kuno ini jadi relevan, jadi nyambung sama kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita pindah ke level berikutnya di ekosistem ini. Jawabannya ada di sini. Sebuah blok yang namanya Kasih Karunia dari Atas Awan. Blok inilah yang jadi jembatannya. Dia nyambungin teks suci yang fundamental itu dengan pengalaman kita sehari-hari ya, dengan cara menafsirkannya secara rutin buat para pembaca. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung ya. Ada satu tulisan judulnya Di Tengah Derita. Tulisan ini ngambil kisah Ayub, terus ngebahas soal gimana caranya kita bisa kuat dan pulih di tengah penderitaan. Ini kan pesan yang universal banget ya, pasti banyak yang ngerasa relate. Contoh lainnya, tetap berdoa. Nah, yang ini langsung to the point, ngebahas soal pentingnya ketekunan dalam doa dan iman. Ini kayak ngasih semangat gitu loh buat orang-orang yang mungkin lagi ngerasa doanya kok belum dijawab-jawab. Jadi ayat Alkitab diubah jadi suntikan semangat praktis. Dan yang terakhir, Yesus Jawaban. Kutipan ini benar-benar ngerangkum pesan utamanya, yaitu menemukan solusi lewat iman. Dan yang keren, langsung dikaitin lagi ke ayat-ayat di kitab Mazmur. Jadi kelihatan banget kan benang merahnya, dari teks suci ditarik ke penerapan praktis sehari-hari. Tentu aja ya, pesan-pesan kayak gini tuh nggak cuma dibaca sendirian terus udah. Justru ini jadi semacam bahan bakar buat sebuah komunitas. Nah sekarang kita lihat, gimana sih pesan-pesan ini disebarin, didiskusiin, dan benar-benar dihidupi bareng-bareng. Dan inilah tempat kumpul mereka, kanal YouTube Kurniawan Pedevik. Platform inilah yang jadi semacam, ya gereja atau ruang pertemuan virtualnya. Disinilah mereka ngadain persekutuan dan kegiatan-kegiatan kelompok lainnya. Dan lihat deh, seberapa aktifnya mereka. Cuma satu angka, tapi kuat banget maknanya. 772 video udah dibuat. Ini nunjukin kalau komunitas ini tuh nggak pasif. Mereka terus-menerus bikin konten dan berinteraksi. Grafik ini ngasih kita gambaran cepat soal skala komunitasnya. Kita bisa lihat, ada lebih dari 1.000 subscriber, ratusan video, tapi coba deh lihat angka yang paling menarik. Penayangan live stream terakhir, 3.600. Ini artinya apa?
partisipasi aktifnya itu jauh lebih besar dari jumlah subscribernya, tanda kalau komunitas ini benar-benar hidup. Dan ini nih yang menurut saya paling penting, interaksi mereka itu bukan asal-asalan, bukan cuma sesekali. Ada ritme yang jelas, ada jadwal yang terstruktur. Lihat deh jadwalnya, doa subuh 3 kali seminggu lewat Zoom, ada pendalaman Alkitab, ibadah Jumat, bahkan sampai persekutuan lansia dan kaum pria yang diadain secara tatap muka. Keren kan? Ada perpaduan yang mulus banget antara dunia online dan offline. Oke, sekarang yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini, biar kita bisa lihat gambaran utuhnya, kayak gimana sih model pelayanan digital modern yang benar-benar jalan dan berfungsi. Jadi, inilah alur iman digital yang udah kita bedal dari tadi. Semuanya dimulai dari nomor 1, mengakses firman, lewat Alkitab digital yang super lengkap itu. Terus, turun ke nomor 2, menerima pesan, lewat tulisan-tulisan blog yang interpretatif setiap hari. Dan puncaknya di nomor 3, bergabung dengan komunitas, lewat persekutuan dan acara-acara live stream. Perbandingan ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau pelayanan tradisional itu butuh bangunan fisik, model digital ini pakainya platform online. Ibadah yang biasanya seminggu sekali, di sini jadi interaksi harian. Dan jemaat yang tadinya cuma di satu lokasi, sekarang bisa jadi komunitas global. Intinya, model ini benar-benar ngubah cara orang berinteraksi dan berbagi. Dari yang tadinya terikat tempat, jadi nggak terbatas sama sekali. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana caranya alat-alat digital yang kita lihat hari ini benar-benar ngebentuk ulang tradisi kuno tentang iman dan komunitas. Ini adalah sebuah transformasi besar yang lagi terjadi, persis di depan mata kita.